Hari itu, Gauri datang menemui Krishna dan mempertanyakan kapan Durga kembali karena dia sangat takut. Krishna berkata dalam hatinya, aku juga merasa takut tapi aku harus menjaga Gauri seperti yang telah kujanjikan pada ayah. Krishna mencoba memberinya semangat dan bertanya. Apa yang perlu ditakutkan? Kau tidak sendirian dan aku akan selalu menjagamu. Di negara lain yaitu Armenia, Mahua terlihat terbaring di sebuah rumah besar dengan memakai baju tahanan yang sama, lalu seseorang datang membawakan pakaian dan meninggalkannya setelah meminta Mahua untuk bangun. Di satu sisi Krishna membuat Gauri berbaring di pangkuannya dan mengatakan, tahukah kau bahwa ibu tidak suka jika kita meneteskan air mata? Gauri menjawab, aku juga tidak ingin menangis, tapi ibu dan ayah tidak ada sekarang. Krishna mengingat ucapan Mahua dan menunjukkan hal sama pada Gauri. Lihatlah bintang terbesar itu sangat bersinar, ayah selalu mengawasi bahkan bisa mendengar suara kita. Gauri mempertanyakan apakah ibu akan seperti ayahnya dan menjadi bintang. Krishna menjawab. Ibu tidak akan pernah meninggalkan kita dan aku yakin dia pasti akan datang. Krishna melihat sari milik Mahua dan pergi untuk mengambilnya, dia menyelimuti tubuh mereka dengan sari tersebut dan berkata, lihatlah sekarang kita berada dalam pelukan ibu dan kau tidak perlu takut. Keesokan harinya, Durga datang ke rumah dan melihat Ramesh sedang merayakan pesta bersama teman-temannya. Durga menghancurkan kotak pengeras suaranya untuk menghentikan pesta, dan meminta semua orang untuk pergi. Ramesh bertanya, apa yang kau lakukan ibu? Kau adalah tamu di sini. Durga mengatakan, aku adalah ibumu dan kau lahir dari rahimku, mungkin Padma adalah orang asing tapi kau tetap darah dagingku, Gauri telah menjadi yatim piatu namun kalian malah merayakannya. Ramesh mengambilkan jus dan meminta Durga untuk meminumnya, namun dia menolak sehingga perdebatan terjadi dan Ramesh mengakui kejahatannya. Durga menampar wajahnya dan bersumpah akan mengambil kembali rumah tersebut, karena itu adalah hak kedua cucunya. Padma berpikir untuk melakukan sesuatu dan melemparkan botol minuman, sehingga Durga jatuh dan langsung tak sadarkan diri. Di satu sisi, Gauri mendapatkan mimpi buruk mengingat kebakaran di kantor polisi dan berteriak memanggil Mahua. Krishna membangunkannya dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja? Aku akan pergi membawakan air untukmu. Setelah memberinya minum, Krishna mencoba menenangkannya dan bilang bahwa itu hanya mimpi buruk. Gauri menjawab, tapi nenek belum kembali dan aku sangat merindukannya, bagaimana jika dia juga meninggalkan kita? Di rumah Thakur, Durga terbaring tidak sadarkan diri di tempat tidur, dokter memeriksa dan berkata pada Ramesh. Kurasa ibumu mengalami luka yang dalam di kepalanya, kau harus merawatnya karena tidak ada yang bisa dilakukan sampai dia sadarkan diri. Di tempat lain Krishna datang ke kantor polisi untuk meminta bantuan agar menemukan ibunya, namun inspektur sudah hilang kesabaran meladeni Krishna dan mengatakan, sudah kukatakan kantor ini terbakar termasuk ibumu jadi lebih baik kau pergi dari sini, dan jika kau mau kau bisa menemukan ibumu sendiri. Krishna berpikir, bagaimana aku bisa menemukan ibuku, aku yakin ibuku belum tiada dan dia akan kembali. Krishna meminjam ponsel seseorang dan menghubungi nomor Durga, namun Padma yang mengangkat teleponnya. Krishna mempertanyakan kenapa ponsel Durga bersamanya, Padma meminta Krishna untuk diam dan memperingatkan untuk tidak mengganggu Durga lagi. Krishna mengatakan, tolong berikan ponsel itu pada nenek karena aku harus berbicara, Gauri sangat merindukannya dan ingin bertemu. Padma berbohong dengan memberitahu jika Durga tidak ingin hidup susah dan memutuskan tinggal di rumah besar, untuk itu mereka harus melupakannya. Setelah mengembalikan ponselnya, Krishna berkata, sekarang nenek juga meninggalkan kita, apa yang harus kukatakan pada Gauri, sepertinya aku harus menyembunyikan ini dengan hati-hati agar hatinya tidak terluka. Di satu sisi, Gauri merasa lapar dan hanya menemukan beberapa sisa biskuit di dalam toples lalu memakannya, namun Gauri masih merasa lapar dan mencoba mencari sesuatu yang bisa dimakan. Krishna yang melihat kejadian tersebut berpikir, apa yang harus kulakukan? Gauri terlihat sangat lapar, tapi semua persediaan biskuit sudah habis. Krishna menemui Gauri dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyiapkan sesuatu dan akan memberikannya padamu, karena aku tidak tahu kapan nenek akan datang. Gauri mempertanyakan apakah dia tahu cara memasak, Krishna menjawab, aku sering melihat ibu membuatnya dan apa salahnya jika kita mencoba. Krishna mulai menuangkan tepung ke dalam nampan dan mencampurkannya dengan air, namun Gauri melihat adonan itu terlalu banyak air, sehingga Gauri memutuskan untuk membantunya dengan menambah tepung, dan membuat adonan itu bersama. Krishna menggiling adonan tersebut dan sedih karena bentuknya tidak sesuai seperti yang dibuat Mahua,
namun Gauri memuji bahwa bentuknya tidak terlalu buruk dan bertanya kapan Mahua akan kembali. Krishna berkata dalam hatinya, aku tidak tahu keberadaan ibu, aku memohon agar segera dipertemukan dengannya karena aku sangat merindukannya. Di tempat lain, Mahua mendapatkan kesadarannya dan mengingat bagaimana Aryan tiada karena ledakan, sampai mengingat bagaimana kantor polisi itu terbakar. Mahua berpikir di mana dia berada dan ingin berteriak memanggil kedua putrinya, namun yang mengejutkan adalah suaranya tiba-tiba menghilang, dan berkata dalam hatinya. Kenapa aku tidak bisa berbicara? Di mana anak-anak dan bagaimana ini bisa terjadi padaku? Mahua mencoba mengambil gelas dan menjatuhkannya untuk mencari perhatian, saat itu seorang wanita datang dan berkata. Syukurlah kau sudah sadar dan bagaimana perasaanmu sekarang. Mahua ingin mengatakan sesuatu tapi wanita itu berkata, dokter sudah melarang untuk tidak berbicara sementara waktu, dan yakinlah kau akan segera sembuh. Mahua memberikan sebuah isyarat, namun wanita itu mengatakan, semua pernyataanmu akan terjawab tapi sekarang kau harus beristirahat dan aku akan meminta pelayan menjagamu. Keesokan harinya, Krishna dengan Gauri sudah memakai seragam dan ingin pergi ke sekolah, namun beberapa orang datang melemparkan barang-barang dan mengusir mereka untuk meninggalkan rumah. Krishna dan Gauri memohon untuk tidak melakukan hal tersebut, sampai akhirnya pemilik kontrakan memberikan waktu 1 jam untuk membayar sewa, jika tidak maka mereka harus meninggalkan rumah. Setelah mereka pergi Gauri bertanya, sekarang mereka bahkan mengambil rumah kita, kemana kita harus pergi? Krishna menutup matanya dan mengingat ucapan Mahua untuk tidak kehilangan keberanian karena mereka selalu bersamanya. Krishna pun mengungkapkan hal sama pada Gauri untuk tidak khawatir, karena dia akan memperbaiki segalanya. Tak lama kemudian, Krishna datang ke pasar dan melihat seseorang mengantarkan manisan menggunakan sepeda. Krishna menemui pemilik toko dan meminta pekerjaan yang sama, namun pemilik tidak memberikan dengan alasan Krishna masih anak-anak. Krishna memohon untuk memberinya pekerjaan dan berjanji bahwa dia akan mengantar paket tersebut sampai ke depan rumah. Pemilik toko itu merasa kasihan dan mengizinkan Krishna untuk melakukan pekerjaan itu, namun dengan alasan dia akan membayar setelah menyelesaikan tugasnya. Krishna pun setuju dan tersenyum karena mendapatkan pekerjaan tersebut. Setelah pemilik toko menyiapkan paket yang harus diantar, dia memberikan pesan untuk berhati-hati, lalu Krishna pun pergi membawa manisan tersebut menggunakan sepeda. Di satu sisi Gauri datang ke rumah Thakur untuk bertemu dengan Durga, tapi Ramesh menolak dan memperingatkan Gauri untuk tidak berani datang ke rumah besar itu lagi, kemudian menutup pintu tanpa mendengarkan kesulitan yang sedang dia hadapi. Di sisi lain Krishna hampir menyerah karena kelelahan membawa paket itu sampai sepedanya jatuh, namun dia ingat pesan Mahua untuk tidak menyerah karena dia adalah anak ayah yang pemberani dan kuat. Krishna pun memiliki semangat lagi dan mengangkat sepeda untuk melanjutkan tugasnya. Sedangkan Gauri kembali ke rumah dan terus berpikir kemana ibunya pergi, saat itu seorang wanita datang mengaku bahwa dia adalah tetangga sebelah, dan membawakan 1 potong kue dengan alasan anaknya ulang tahun, namun Gauri tidak percaya karena dia tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya. Di tempat lain, Krishna berhasil mengantarkan paket dan mendapatkan bayaran dari pemilik toko. Dia merasa bahagia dan berpikir untuk membayar uang sewa sehingga mereka tidak harus meninggalkan rumah. Di satu sisi wanita itu masih membujuk Gauri dan menyimpan kue itu di atas tempat tidur, agar Gauri bisa menikmatinya kapanpun dia mau. Setelah wanita itu pergi, Gauri merasa lapar dan mulai tergoda dengan kue tersebut, namun tanpa dia sadari ternyata wanita itu adalah orang jahat yang sedang mengincar anak-anak. Di negara Armenia, Mahua terbangun dan berkata dalam hatinya, di mana anak-anakku? Mereka pasti ketakutan tanpa diriku dan aku harus menemui mereka. Di satu sisi Krishna berhasil menghentikan Gauri di saat ingin menikmati kue dan berkata, Ibu sudah bilang untuk tidak mengambil makanan pemberian orang asing, dan kenapa kau melupakannya? Gauri menjelaskan bahwa bibi itu adalah tetangga barunya dan anaknya berulang tahun. Krishna bertanya, pernahkah kau melihat bibi itu sebelumnya? Dengarkan aku baik-baik, selama ibu belum datang maka kita harus menjaga diri sendiri, dan mulai sekarang kau tidak boleh berbicara dengan siapapun. Tiba-tiba Krishna mendengar wanita itu berbicara dengan seorang pria dan mulai mencurigainya. Di sisi lain, Mahua bingung karena dia harus tinggal bersama warga muslim dan tidak mengerti apapun. Mahua mengingat kilas balik bagaimana istri Sardar berkata padanya. Seseorang akan datang untuk menjemputku, kau harus menyimpan cincin ini sebelum kita melarikan diri. Mahua melihat cincin berlian yang dia pakai dan berpikir. Itu artinya mereka menganggap bahwa aku adalah wanita yang di dalam penjara tersebut. Di satu sisi,
Krishna dan Gauri berhasil mengelabui penjahat yang ingin menculik mereka dengan patung yang menyerupai Durga. Gauri mempertanyakan bagaimana Krishna mendapatkan ide seperti itu. Krishna mengingat bagaimana Mahua membuat patung yang serupa dan menjelaskan bahwa itu akan melindunginya dari bahaya ketika dia sendirian di rumah, lalu menyalakan radio agar seolah-olah rumah itu memiliki banyak penghuni, sehingga tidak ada orang yang berniat jahat.